Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nona Gangga Seka Rohana dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik kelas C angkatan 2021. Jadi pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang bertema produktivitas di masa pandemi. Seperti yang kita semua ketahui bahwa bumi berputar seperti zaman yang beredar. Begitu kiranya peribahasa yang bermakna keadaan zaman selalu berubah. Peribahasa tersebut relevan dengan masa di mana banyak terjadi perubahan sejak datangnya pandemi COVID-19. Tak dapat dipungkiri bahwa seluruh sendi kehidupan ikut terdampak dan mengalami perubahan termasuk dunia pendidikan. Eksistensi COVID-19 ini memaksa dunia pendidikan menjadi objek yang terdampak cukup signifikan. Salah satunya yaitu institusi perguruan tinggi yang sudah berubah peran menjadi gedung-gedung sunyi semenjak sistem perkuliahan berganti secara daring. Perkuliahan daring atau online menjadi keputusan yang dianggap tepat dan bijak untuk mengurangi dan memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Kebijakan perkuliahan daring menjadi permasalahan dalam keterbatasan, tetapi juga peluang dalam fleksibilitas. Hal tersebut tergantung bagaimana mahasiswa menyikapi kebijakan perkuliahan tersebut. Sistem kuliah daring ini sebagai dampak COVID-19 mengubah sistem perkuliahan mahasiswa yang harusnya tetap produktif, justru malah mengalami kemunduran. Sistem kuliah daring dengan slogan belajar dari rumah bukan berarti kreativitas menjadi musnah. Banyak hal yang dapat dilakukan meskipun hanya dari rumah. Waktu luang yang ada bisa diisi dengan hal-hal yang tepat dan bernilai manfaat. Untuk itu ada beberapa aktivitas yang kiranya dapat meningkatkan produktivitas mahasiswa pada masa pandemi seperti yang pernah kita alami waktu kemarin itu. Jadi di sini saya simpulkan bahwa bukan hanya tentang kegiatan dan seberapa banyak yang dapat kita lakukan, namun kesibukan telah berorientasi pada apa yang telah kita hasilkan dari kegiatan tersebut. Ketika kita sudah bisa merasakan hasil dari apa yang kita lakukan tersebut, maka produktivitas ibarat makanan yang lezat untuk disantap setiap saat dan setiap harinya. Kita akan menjadi asing jika ada waktu luang namun hanya diam saja. Oleh karena itu, pandemi harusnya bukan menjadi halangan. Pandemi harus menjadi cambuk agar menjadi mahasiswa yang lebih produktif di waktu luang meskipun dengan segala tantangan. Pada akhirnya, mengisi waktu luang dengan produktivitas akan membawa diri kita menjadi pribadi yang tumbuh dan berkembang dalam kemajuan. Kegiatan produktivitas yang bisa kita lakukan dalam masa pandemi saat ini, yaitu kita bisa meningkatkan kuantitas dan juga kualitas beribadah kita. Pada hakikatnya, dengan adanya pandemi atau tidak, meningkatkan kuantitas dan juga kualitas beribadah harusnya tetap dilakukan setiap saat. Namun karena adanya pandemi dan kebijakan yang membuat masyarakat banyak waktu di rumah, maka bisa memanfaatkan hal tersebut untuk lebih khusyuk beribadah. Misalnya itu dengan semakin mendalami Al-Quran, dengan membaca lebih baik dan benar sekaligus memahami artinya. Dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas beribadah, akan menjadikan waktu luang kita menjadi bernilai dan tidak sia-sia. Selain hal tersebut dapat menyeimbangkan kegiatan produktivitas lainnya yang sudah kita lakukan. Berikut tipsnya. Pertama, percayalah ini akan berakhir. Kita semua terdampak, kita semua berjuang. Tapi ini semua pasti akan berakhir. Merawat harapan dan berpikir positif membantu kita untuk lebih bersyukur dan berbahagia. Kedua, tulislah daftar tugas harian kamu. Menuliskan daftar tugas harian sangat penting untuk membantumu tetap produktif, walau harus bekerja dari rumah. Kamu bisa membuat poin-poin tugas harian yang perlu diselesaikan setiap harinya, dan memastikan semuanya bisa terselesaikan. Ketiga, luangkanlah waktu untuk berolahraga. Karena olahraga sangat baik untuk meningkatkan sirkulasi darah, membuat tubuh lebih segar, sekaligus meningkatkan konsentrasi. Luangkan waktu setidaknya 10 menit untuk berolahraga, bisa di pagi hari, saat mulai jenuh bekerja, atau di sore hari. Tak cuma di luar ruangan, ada banyak kelas olahraga online yang bisa diikuti. Keempat, memasak. Lebih banyak waktu di rumah bisa juga dimanfaatkan untuk memasak maupun belajar memasak. Cobalah mengeksplorasi menu dan resep. Memasak di rumah juga bisa menghemat pengeluaran harian. Kelima, ikuti kelas-kelas online. Di tengah pandemi, banyak hal dilakukan serba online, termasuk kelas online untuk pengembangan diri dan sharing.
Manfaatkan kesempatan itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan, atau sekadar untuk mendapatkan inspirasi.